Halo, selamat malam semuanya. Ketemu lagi bersama saya, Aloysius Ferdolin Kulaova. Saya mahasiswa Sosiologi Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan membagi informasi sedikit tentang hasil analisis yang saya buat terkait kapasitas dan monetisasi COVID-19 menggunakan model analisis ROCP, Role, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Proses, dan Ideologi. Sebelum saya mempresentasikan secara garis besar, saya akan membahas terlebih dahulu tentang kasus COVID yang terjadi menurut WHO pada tanggal 26 November 2020. Total kasus sampai tanggal 26 November yaitu 60.074.174 jiwa. Kasus baru yaitu 577.198 jiwa dan yang meninggal 1.416.292. Analisis terkait kapitalisasi dan monetisasi COVID-19 dapat dibahas dengan menggunakan model analisis ROCP, Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Proses, dan Ideologi. Yang pertama kita akan membahas tentang rule. Rules adalah faktor bahwa orang berperilaku tidak hanya dalam satu peraturan, tetapi dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang sering saling terkait. Oleh sebab itu, pembuatannya harus selalu mengingat peraturan perundang-undangan lain yang mungkin ada kaitannya, baik secara vertikal maupun horizontal. Kalau ini diabaikan, maka bisa timbul penolakan, bahkan digugat secara hukum untuk dibatalkan melalui judicial review. Kita lihat bersama, semakin hari virus COVID-19 pun merenggut banyak korban. Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk kebaikan masyarakat. Pemerintah membuat aturan agar dilakukan PSBB, lockdown, dan isolasi mandiri agar penyebaran COVID-19 tidak menyebar secara luas dan cepat kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan pemerintah sebenarnya hanya ingin agar tidak mau menanggung kebutuhan dasar warganya sehingga karantina tidak diterapkan dan warganya dibiarkan menolong diri sendiri. Karena karantina atau lockdown maupun PSBB mengancam keberlanjutan sistem kapitalis di berbagai negara termasuk Indonesia, cara-cara itu lantas diperlonggar untuk merefresh kinerja kapital. Kemunculan wabah corona tidak bisa dilepaskan dari cara manusia memenuhi kebutuhan hidupnya saat ini yang berbeda. Sejak akhir tahun 2019 hingga saat ini, kasus penyebaran COVID semakin meningkat dan berdasarkan data dari WHO, World Health Organization, bahwa kasus COVID-19 meningkat hingga 26 November 2020, kasusnya sebanyak 60.074.174 juta penduduk, termasuk 1.416.292 juta orang yang meninggal. Adapun penambahan kasus baru sebanyak 577.198 orang. Dari sekian juta orang yang terinfeksi COVID-19, di Indonesia sebanyak 511.836 kasus, dengan kasus baru sebanyak 5.534 orang, yang meninggal sampai tanggal 26 November 2020 sebanyak 16.225 orang, dan kasus baru yang meninggal selama 24 jam terakhir sebanyak 114 orang. Yang berikut saya akan menjelaskan tabel dari kasus corona yang terjadi di seluruh dunia. Dan pada kesempatan ini saya akan mengambil data dari negara kita Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, total kasusnya adalah 511.836 kasus. Dan kasus baru yaitu 16.225 dan yang meninggal adalah 114.000.
Setelah data analisis dan data ini pun akurasinya dipertanyakan. Upaya serius untuk menanggulangi ini masih belum juga dilakukan. Upaya lockdown sudah dilakukan, namun siapa sangka virus COVID-19 tetap menyebar hingga saat ini. Yang kedua adalah opportunity. Opportunity adalah faktor lingkungan atau eksternal dari pihak-pihak yang akan dituju yang juga harus diketahui secara jelas, sehingga memungkinkan mereka berperilaku sesuai dengan perintah atau larangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Faktor ini menuntut pembuat peraturan perundang-undangan memahami tentang konfigurasi dan keadaan real masyarakat yang akan dikenakan peraturan yang akan dibuat, sebab hukum yang tak berpijak pada realita sosial tak akan dapat bekerja secara efektif. Selama masa pandemi COVID-19, ada kasus menarik pada akhir tahun ini pada saat masa pandemi COVID-19, termaksud orang melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. Bayangkan saja bagaimana orang-orang tersebut melakukan demonstrasi di tengah pandemi COVID-19 yang sedang marak terjadi tanpa mengikuti aturan protokol kesehatan. Apa yang terjadi jika sebagian dari mereka terinfeksi COVID-19? Lalu kita ketahui bahwa penyebaran COVID sangat cepat. Di tengah pandemi COVID-19, bekerjanya ideologi neoliberal melalui korporasi besar dan segmen-segmen elit kapitalis lainnya dengan menggunakan momen-momen krisis seperti virus corona untuk mengubah kebijakan politik dan ekonomi pandemi, keuntungan akumulasi modal mereka. Upaya ini berjalan dengan baik melalui kapitalisme virus corona. Adapun banyak cara bagaimana para kapitalis berencana saat ini bekerja demi meraup keuntungan dari krisis dan memastikan keberlanjutan dominasinya begitu krisis ini selesai. Daripada melindungi keberlanjutan kerja kelas pekerja, bailout yang dikeluarkan dari korporasi besar sekarang ditujukan untuk melindungi keuntungan dari kelas elit. Kita lihat bersama akan kebutuhan perawat dokter dalam menangani pasien COVID-19. Perusahaan farmasi mengalami untung yang besar-besaran. Semua indikasi itu menunjukkan bahwa hal seperti ini akan lebih sering terjadi ke depannya. Tidak peduli bahwa ini merupakan dampak dari kebijakan ekonomi neoliberal yang menghancurkan sektor kesehatan publik di sebagian besar negara yang sekarang membuat mereka harus berjuang habis-habisan demi memenuhi banyak kebutuhan di tengah krisis seperti ini. Yang ketiga adalah capacity. Capacity adalah faktor yang terkait dengan ciri-ciri pelaku yang mungkin punya masalah yang bisa mendorong mereka atau menyulit mereka atau tidak memungkinkan mereka untuk menaati peraturan perundang-undangan. Secara ekonomi, negara Indonesia kinerjanya menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor-impor terkontraksi, dan pertumbuhan ekonomi melambat signifikan. Menurut versi Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia merosot jadi 2,9% dan menurut Bank Indonesia tinggal 2,3% hingga akhir 2020. Kinerja ekonomi domestik ini selayaknya tetap kita syukuri seraya tetap bekerja keras, menguatkan solidaritas dan gotong royong dan menghindari perilaku atau sudut pandang negatif via medsos. Di atas segalanya, pandemi COVID-19 ini telah mengungkapkan semua kejahatan sistem kapitalisme yang ada, membuatnya terpampang dengan jelas di hadapan seluruh rakyat pekerja. Kontradiksi antara profit versus nyawa manusia terpapar jelas dan membuat geram rakyat pekerja. Setelah beberapa bulan setelah virus ini mulai menyebar, pemerintah cemas akan tanggungannya arus investasi kapital ke dalam Indonesia, sehingga beberapa kelompok elit mencoba melakukan segalanya untuk mengabaikan seriusnya situasi yang ada untuk menciptakan ketenangan di antara investor. Langkah-langkah menjaga kebersihan diri, isolasi diri, dan social distancing diteruskan, tapi ini hanya bisa dilakukan oleh lapisan tertentu masyarakat. Kenyataannya, lapisan pekerja tidak mudah menerapkan aturan seperti ini. Mobilitas yang tinggi berdasar-dasarkan di transportasi publik,
di pabrik-pabrik maupun di rumah-rumah akan membuat virus dengan cepat menyebar. Bila virus sudah menyentuh wilayah padat penduduk dan wilayah industri, ini akan menyebar dengan cepat dan sulit diatasi. Cara pemerintah yang membuang-buang waktu untuk mengatasi virus hanya akan menyiapkan kuburan bagi jutaan rakyat miskin, alih-alih membangun sistem kesehatan yang bisa diakses semua orang dan mengatasi masalah ini dengan cepat. Kata-kata dari pemerintah hanya menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan terhadap kesehatan rakyat pekerja. Orang-orang kaya dapat dengan mudah melakukan isolasi. Mereka dapat mengakses rumah sakit swasta tanpa antrean, sementara lapisan luas rakyat pekerja dan tertindas akan membusuk sebelum mereka tahu mendapati dirinya terkena virus. Keempat, komunikasi. Komunikasi adalah faktor peran pihak yang berwenang atau aparat dalam mengambil langkah-langkah, apakah sudah memadai atau belum, untuk mengkomunikasikan peraturan perundang-undangan kepada pihak yang dituju. Pihak yang dituju untuk berlakunya peraturan perundang-undangan itu harus mendapat informasi yang jelas juga. Bukan hanya kita yang harus mendapat informasi tentang mereka, tetapi juga mereka harus mendapat informasi dari kita tentang peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Oleh sebab itu, komunikasi dan publikasi melalui media massa menjadi sangat penting. Kita lihat bersama hampir semua lapisan sosial cemas dengan adanya pandemi COVID-19. Banyak wawancara tenaga medis di televisi menunjukkan kegeraman mereka terhadap ketidakkompetenan pemerintah dan kurang memadainya penyediaan sarana-sarana kesehatan. Banyak tenaga medis mengaku telah mengalami kesulitan menangani penyebaran virus ini. Kabar yang beredar sudah banyak tenaga kesehatan menyiasati kurangnya APD dengan menggunakan plastik seadanya, termasuk jas hujan plastik yang dimodifikasi, hingga mereka hanya memakai masker biasa. Bila semua faktor antara kecepatan penyebaran virus dan kemampuan fasilitas kesehatan ini digabungkan, maka ini adalah resep menuju bencana. Mayoritas rakyat pekerjalah yang akan menjadi korban dari bencana ini. Situasi virus corona dianggap sebagai peristiwa sensitif. Sebagai peristiwa sensitif, banyak orang berbagai kalangan memanfaatkan momentum yang ada dengan memonetisasi keadaan atau situasi COVID-19. Monetisasi adalah proses mengubah apapun menjadi alat pembayaran yang sah. Ini adalah cara harus berbicara tentang bagaimana kamu dapat membuat sesuatu yang dapat dikomersilkan. Dalam kenyataannya, sekelompok orang untuk kepentingannya memanfaatkan media massa menyebar berita bohong terkait pasien terinfeksi COVID-19. Sumber berita tersebut diambil dari pihak yang berwenang menginformasikan data pasien COVID-19, dalam hal ini gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Dalam banyak kasus yang terjadi di Indonesia, banyak dari mereka yang mengklaim seseorang meninggal karena imbas COVID-19. Hal tersebut mereka lakukan tanpa ada bukti yang jelas. Salah satu kasus yang saya ikuti adalah kasus meninggalnya Ibu Teresa yang berasal dari Manggarai, di mana Ibu Teresa meninggal bukan karena COVID-19 tetapi karena penyakit yang diderita beliau. Sayangnya pihak rumah sakit tanpa rasa bersalah mengatakan bahwa Ibu Teresa meninggal dalam status sebagai PDP sehingga harus dikuburkan sesuai protokol kesehatan. Bila dibayangkan bagaimana kejamnya pihak rumah sakit, sehingga hal tersebut membuat geram anak-anaknya. Yang menjadi pertanyaannya, mengapa pihak rumah sakit melakukan hal tersebut? Apakah karena dana yang akan disalurkan ke rumah sakit agar mendapat bantuan bila terdapat pasien COVID-19? Yang kelima, interest. Terkait dengan pandangan tentang manfaat bagi pelaku peran atau pembuat undang-undang maupun yang terkena atau masyarakat yang diaturnya. Langkah-langkah serius harus segera dilakukan. Upaya preventif yang radikal, terencana dan menyeluruh harus dilakukan. Tetapi jelas, ini bukan tugas yang bisa dipenuhi oleh rezim kapitalis. Mereka tidak kompeten dan terlebih lagi mereka prioritas yang berbeda, yaitu menjaga kepentingan ekonomi para pemilik modal. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Langkah pertama yang dilakukan semua rezim kapitalis adalah memompa ratusan miliar dolar untuk kapitalis.
untuk menjaga agar bursa saham tidak anjlok lebih lanjut. Sistem pasar bebas kapitalis telah terbukti tidak mampu melindungi rakyat pekerja dari pandemi COVID-19. Ini karena kapitalisme dirancang bukan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi untuk meraup keuntungan selama masa pandemi COVID-19. Yang dibutuhkan sekarang adalah sistem perencanaan ekonomi yang terpusat dan demokratik demi kebutuhan manusia. Untuk layanan kesehatan misalnya, sudah ada kasus-kasus di mana rumah sakit menolak pasien COVID-19 dengan dalih bisa menurunkan kredibilitas rumah sakit tersebut, sehingga akan dijauhi pasien atau konsumen tempatnya. Pada akhirnya ini menempatkan masalah kapasitas kesehatan dan kontrol atas kesehatan yang tidak bisa diserahkan di tangan segelintir perusahaan-perusahaan swasta. Rumah sakit swasta ini harus segera dinasionalisasi dan dikerahkan sebagai bagian dari perencanaan kesehatan nasional untuk memerangi pandemi COVID. Tidak ada satupun rumah sakit yang diperbolehkan untuk meraup profit dari situasi krisis kesehatan ini. Satu lagi kebijakan penting adalah memperluas lockdown ini dengan menutup perusahaan non-esensial dengan jaminan gaji buruh dibayar selama lockdown. Selama jutaan pekerja masih harus berangkat kerja berdasarkan di bis-bis dan kereta-kereta, di pabrik-pabrik dan kantor-kantor, maka semua usaha untuk mencegah penyebaran virus corona tidak ada gunanya. Kebijakan lockdown dan isolasi tidak bisa dilakukan setengah-setengah. Lockdown ini tidak bisa diserahkan kepada tiap-tiap pengusaha, tetapi harus dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Bila pengusaha tidak bisa menjamin pembayaran upah bagi buruh yang dirumahkan, maka perusahaan dan rekening bank pemilik modal harus disita untuk menanggung upah buruh. Namun mirisnya jika kita lihat bersama kasus-kasus yang terjadi di seluruh dunia, di Indonesia sendiri di mana banyak terjadi PHK massal. Pekerja di sektor-sektor esensial bisa terus bekerja dengan jaminan akan keamanan kesehatan mereka. Tempat-tempat kerja harus direorganisasi untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan ini harus dilakukan oleh pekerja sendiri. Sesuatu yang penting seperti ini tidak bisa diserahkan ke pengusaha. Yang jelas, sejak awal tidak punya niat melindungi keamanan dan kesehatan pekerja, dan hanya memikirkan keuntungan semata. Keenam, proses. Proses adalah prosedur bagi pelaku peran untuk memutuskan apakah akan memenuhi atau tidak akan memenuhi terhadap peraturan perundang-undangan. Dari faktor ini terkandung juga keharusan agar pembentukan peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan mekanisme yang berlaku. Untuk itu yang jika tidak diperhatikan produknya dapat terkena pengujian yudisial secara formal. Meningkatnya jumlah orang yang terinfeksi akan membuat pasien memenuhi rumah sakit, dan ini menempatkan risiko yang besar pada pekerja medis yang berhubungan langsung dengan pasien terjangkit. Untuk jutaan rakyat miskin yang akan kehilangan pendapatan mereka selama lockdown dan isolasi, barang-barang kebutuhan pokok disalurkan langsung ke mereka. Rakyat pekerja dapat membentuk komite-komite lingkungan untuk mengatur distribusi ini agar tidak dikorupsi dan diselewengkan oleh pejabat-pejabat setempat. Kelas-kelas pekerja mempunyai kepentingan langsung atas hidup ini, karena kelas pekerja adalah mayoritas yang memenuhi planet ini. Jelas pemerintah hari ini lebih takut pada ancaman runtuhnya ekonomi dan profit mereka daripada kehidupan jutaan orang. Ketujuh adalah ideologi. Ideologi terkait dengan masalah yang lebih luas cakupannya, yakni nilai, sikap, selera, bahkan mitos-mitos dan asumsi-asumsi tentang dunia, agama, kepercayaan, politik, sosial, dan ekonomi. Sementara kelas pekerja dan rakyat tertindas melihat satu kematian sebagai tragedi, kelas pengusaha melihat jutaan kematian hanya masalah statistik. Nasib jutaan rakyat pekerja tidak bisa dikorbankan atas nama profit. Pilihannya adalah kapitalisme yang mengubur kita atau kita yang mengubur kapitalisme. Untuk mengakhiri pandemi ini, kelas pekerja harus segera meraih kontrol atas tuas-tuas ekonomi yang penting dan merancangkannya secara harmonis. Ini adalah tugas yang hanya bisa dilakukan oleh rakyat pekerja, buruh, tani,
nelayan, dan kaum miskin kota. Kita tidak bisa lagi menggantungkan harapan kita pada pemerintahan yang ada dan sistem kapitalisme yang berkuasa. Ketidakpercayaan terhadap penguasa sedang meningkat. Ini membuka ruang untuk teori-teori konspirasi berkembang. Karena itu muncul banyak pertanyaan valid mengenai tingkat kematian, penyebaran yang cepat, serta asal-usul penyakit tersebut. Banyak juga yang berspekulasi mengenai alasan dibalik respon buruk pemerintah di seluruh dunia. Mengingat kebingungan, kemarahan, dan ketidakpercayaan, tidak mengherankan bahwa teori tertentu terlihat memberikan penjelasan atas pandemi dan bertentang dari konsensus ilmiah mendapatkan daya tarik. Kelas penguasa dan medianya memiliki sejarah panjang penyebarluasan informasi yang salah dan kebohongan. Ketidakpercayaan terhadap penguasa meningkat. Di lain tempat, ada juga fakta bahwa di Inggris Raya khususnya, nasihat dan arahan dari pemerintah sangat tumpul dan kontradiktif, membuat banyak orang harus menentukan keputusan sendiri mengenai virus dan apa yang harus dilakukan dengan hal itu. Tidak mengherankan banyak orang tidak mempercayai media utama dan berbagai pengumuman dari para politisi. Kita harus jelas, asal-usul penyebaran yang cepat, meningkatnya jumlah korban pandemi bukanlah bagian dari konspirasi besar. Sebaliknya, ini adalah krisis kesehatan yang nyata, krisis yang terpuruk oleh sistem kapitalis yang busuk. Salah satu teori konspirasi jahat adalah gagasan bahwa virus ini adalah senjata biologi yang dibuat oleh negara Tiongkok. Ini tidak masuk akal. Mengapa pemerintah Tiongkok melepaskan virus semacam itu pada rakyatnya sendiri, mengingat dampak buruknya terhadap produksi di negara itu? Pertumbuhan ekspor misalnya turun dari 7,9% pada Desember 2019 menjadi minus 17,2% pada Februari tahun ini. Apa gunanya senjata biologis yang membuat sebagian besar korban pulih, sementara secara bersamaan mempengaruhi penduduk dan ekonominya sendiri? Penjelasan seperti itu tidaklah meyakinkan. Beberapa teori yang senada juga mengatakan bahwa penyakit ini tidak untuk digunakan sebagai senjata perang, tetapi untuk mengendalikan populasi. Memang benar bahwa bagian-bagian tertentu dari kelas pengusaha dan berbagai komentator ternama dengan jelas menyebut fakta bahwa penyakit ini terutama fatal bagi lansia dan mereka yang rentan, mereka yang secara tidak proporsional tidak aktif secara ekonomi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih.